Umar bin Khattab lahir di tengah kerasnya kehidupan Quraisy Mekah. Ia tumbuh dalam lingkungan yang menjunjung kekuatan, kehormatan kabilah, dan ketegasan tanpa kompromi. Sejak muda, Umar dikenal bertubuh tinggi, berwibawa, dan berwatak keras. Lidahnya tajam, pendiriannya kukuh, dan keberaniannya membuat banyak orang segan. Dalam tradisi Quraisy, Umar ditempa untuk menjadi pembela adat dan kepercayaan leluhur tanpa ragu. Sebelum lanjut, bantu subscribe, like, ketik amin, dan tonton sampai selesai ya. Semoga rezekinya lancar. Amin. Ia bukan orang sembarangan. Umar pandai membaca dan menulis, sebuah kemampuan langka di Mekah saat itu. Ia sering diutus sebagai duta Quraisy dalam urusan penting. Setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa pengaruh. Namun, semua kelebihan itu berpihak pada satu tujuan, mempertahankan tatanan lama dan menentang Islam yang ia anggap ancaman besar bagi persatuan Quraisy. Ketika dakwah Nabi Muhammad mulai menyebar, Umar berada di barisan terdepan penentang. Ia melihat Islam sebagai pemecah belah keluarga, perusak kehormatan kabilah, dan ancaman bagi kekuasaan Mekah. Setiap kali mendengar kabar tentang sahabat yang memeluk Islam, amarahnya menyala. Baginya, kekerasan adalah jalan tercepat untuk menghentikan apa yang ia anggap kekacauan. Umar tidak hanya membenci Islam dengan lisan, tetapi juga dengan tindakan. Ia dikenal sebagai sosok yang paling keras, menyiksa kaum muslim yang lemah. Tangannya tidak gemetar ketika memukul, dan hatinya belum tersentuh oleh belas kasih. Dalam benaknya, semua itu adalah bentuk pembelaan terhadap kebenaran versi Quraisy. Namun di balik kerasnya sikap Umar, tersimpan kejujuran yang jarang disadari orang. Ia tidak munafik. Ia tidak bersembunyi di balik kepura-puraan. Jika ia membenci dengan terang-terangan. Jika ia membela sesuatu, ia membelanya sampai tuntas. Sifat inilah yang kelak akan menjadi kunci perubahan hidupnya. Suatu hari, kebencian Umar mencapai puncaknya. Ia mengambil pedangnya dengan niat yang menggetarkan, menghabisi nyawa Rasulullah. Baginya, selama Muhammad masih hidup, Islam akan terus menyebar. Maka ia melangkah dengan langkah mantap, tanpa ragu, membawa kemarahan yang membara di dada. Di tengah perjalanan, seseorang menghentikannya dan bertanya kemana ia pergi dengan wajah penuh amarah. Umar menjawab, tanpa basa-basi, bahwa ia hendak membunuh Muhammad. Orang itu terkejut, lalu berkata dengan nada menusuk, "Tidakkah engkau mengurus keluargamu sendiri dulu? Saudaramu telah mengikuti agama Muhammad." Kalimat itu menghantam Umar lebih keras daripada pedang manapun. Arah langkah Umar berubah. Amarahnya kini berbelok ke rumah adiknya, Fatimah binti Khattab. Di sana, Umar mendengar lantunan ayat Al-Quran yang asing namun mengguncang jiwa. Pintu diketuk keras. Ketegangan menyelimuti rumah kecil itu. Umar masuk dengan amarah yang belum padam. Terjadilah peristiwa yang akan dikenang sepanjang sejarah. Umar memukul, berteriak, dan menuntut penjelasan. Namun ketika ia melihat darah di wajah adiknya, sesuatu dalam hatinya retak. Untuk pertama kalinya, amarahnya goyah. Ketika ia meminta lembaran yang dibaca adiknya, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Ayat-ayat dari surah Taha mengalir ke dalam hatinya. Kata demi kata, menusuk lebih dalam daripada pedang. Umar terdiam. Kerasnya hati yang selama ini ia banggakan runtuh seketika. Ia menyadari satu hal yang mengejutkan. Kebenaran yang ia lawan selama ini tidak datang dari kebohongan, melainkan dari cahaya. Di saat itulah, singa Quraisy mulai menundukkan kepalanya. Pedang yang tadi hendak digunakan untuk membunuh Rasulullah, kini menjadi saksi lahirnya perjalanan baru. Umar bin Khattab belum beriman sepenuhnya saat itu, tetapi pintu hatinya telah terbuka. Dan ketika cahaya telah menemukan celahnya, tidak ada kekuatan di dunia yang mampu menahannya. Umar bin Khattab berdiri terpaku di tengah ruangan kecil itu. Pedang yang masih tergenggam di tangannya terasa berat, bukan karena besinya, tetapi karena beban yang tiba-tiba menghimpit hatinya. Di hadapannya, adiknya, Fatimah binti Khattab, berdiri dengan wajah pucat dan darah mengalir dari sudut kepalanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Umar melihat akibat dari amarahnya sendiri. Suasana hening mencekam. Lantunan ayat yang sebelumnya mengalir lembut,
kini terhenti. Lembaran-lembaran yang berisi tulisan Arab itu disembunyikan dengan tergesa. Namun Umar telah mendengarnya. Bukan sekadar suara, melainkan sesuatu yang mengguncang jauh ke dalam dadanya. "Apa yang kalian baca?" tanya Umar dengan suara yang mulai kehilangan ketegasannya. Fatimah menatap kakaknya dengan keberanian yang tidak pernah Umar lihat sebelumnya. "Itu adalah kalam Allah," jawabnya. Tidak ada rasa takut dalam kalimat itu. Justru, ada ketenangan yang membuat Umar gelisah. Umar meminta lembaran itu, namun Fatimah menolak. Ia tahu, Umar masih dalam keadaan tidak suci. Untuk pertama kalinya, seseorang berani menetapkan batas kepada Umar bin Khattab. Setelah ragu sejenak, Umar akhirnya menyucikan dirinya. Sebuah tindakan kecil, namun syarat makna. Kesombongan yang selama ini membungkus hatinya mulai retak. Ketika lembaran itu diserahkan, Umar membaca dengan suara lirih. Ayat-ayat dari surah Taha mengalir perlahan. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, agar engkau menjadi celaka. Setiap kata terasa hidup, setiap kalimat seakan berbicara langsung kepadanya. Tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, hanya panggilan lembut yang menghantam jiwanya dengan kekuatan luar biasa." Umar berhenti membaca. Tangannya gemetar, dadanya terasa sesak. Selama ini ia membanggakan kekuatan, kehormatan, dan keteguhan pendirian. Namun di hadapan ayat-ayat itu, semua yang ia anggap kokoh runtuh seketika. Ia menyadari satu kebenaran pahit. Kebenciannya pada Islam bukan karena ia yakin itu salah, tetapi karena ia takut kehilangan kekuasaan dan kebanggaan. Air mata yang tidak pernah ia kenal kini mengalir di pipinya. "Arahkan aku kepada Muhammad," ucap Umar dengan suara parau. Kalimat itu mengubah segalanya. Dengan langkah yang berbeda dari sebelumnya, Umar menuju rumah Al-Arqam, tempat Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Kali ini, pedang di tangannya bukan lagi simbol ancaman, melainkan saksi dari pencarian kebenaran. Setiap langkahnya membawa beban masa lalu dan harapan akan ampunan. Di rumah itu, ketegangan terasa kental. Para sahabat tahu siapa yang datang. Umar bin Khattab, nama yang selama ini identik dengan ketakutan dan kekerasan. Sebagian bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun Rasulullah berdiri dengan ketenangan yang luar biasa. Ketika Umar masuk, Rasulullah mendekatinya, memegang bajunya, dan bertanya dengan suara tegas namun penuh kasih, "Wahai Umar, untuk apa engkau datang?" Umar menjawab tanpa berputar-putar, "Aku datang untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan, lalu takbir menggema. Tangisan bercampur kebahagiaan memenuhi rumah Al-Arqam. Hari itu, Mekah diguncang oleh peristiwa yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seorang penentang terbesar Islam kini berdiri di barisan kaum beriman. Keislaman Umar bukanlah peristiwa biasa, ia adalah titik balik besar. Kaum muslim yang selama ini beribadah secara sembunyi-sembunyi, kini merasakan kekuatan baru. Keberanian Umar menular, ketakutan perlahan berubah menjadi keyakinan. Kabar itu menyebar cepat ke seluruh Mekah. Quraisy terkejut. Mereka tidak hanya kehilangan seorang pembela kuat, tetapi juga menghadapi kenyataan pahit. Islam kini memiliki pelindung yang tidak gentar pada siapapun. Kesombongan Mekah retak, dan kekuatan lama mulai goyah. Bagi Umar sendiri, hari itu adalah kelahiran baru. Singa Quraisy yang dahulu memusuhi cahaya, kini tunduk di hadapan kebenaran. Pedang yang hampir menumpahkan darah Rasulullah, kini menjadi simbol keberanian dalam membela Islam. Ayat-ayat surah Taha telah meruntuhkan kesombongan yang dibangun bertahun-tahun. Dan dari puing-puing itulah, Umar bin Khattab bangkit sebagai pribadi baru, lebih kuat, lebih tegas, namun kini berpihak sepenuhnya pada cahaya. Dan Mekah tidak akan pernah sama lagi setelah hari itu. Keislaman Umar bin Khattab bukanlah keislaman yang tersembunyi. Sejak awal, ia tidak mengenal setengah-setengah. Jika sebelumnya ia menentang Islam dengan terang-terangan, maka kini ia membelanya dengan keberanian yang sama, bahkan lebih besar. Umar memahami satu hal, kebenaran tidak membutuhkan persembunyian, melainkan ketegasan. Langkah pertamanya setelah beriman adalah mengejutkan Mekah. Umar bertanya, siapa di antara Quraisy yang paling cepat menyebarkan kabar? Ia mendatangi orang itu dan berkata tanpa ragu,
Ketahuilah, aku telah mengikuti agama Muhammad. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Dalam hitungan jam, kabar keislaman Umar menyebar ke seluruh Mekah. Reaksi pun bermunculan. Ada yang terdiam tak percaya. Ada yang marah. Ada yang ketakutan. Umar tidak peduli. Ia berdiri di tengah masyarakat dengan kepala tegak. Setiap cercaan, ia jawab dengan ketenangan. Setiap ancaman ia hadapi tanpa mundur. Mekah, yang selama ini ia bela, kini menyaksikan perubahan besar di hadapan mata mereka. Puncak keberaniannya terlihat ketika Umar mengajak kaum muslim untuk salat di Ka'bah secara terbuka. Selama ini, ibadah dilakukan secara sembunyi-sembunyi, penuh kewaspadaan. Namun, Umar berdiri di depan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di atas kebenaran?" Ketika Nabi menjawab, "Benar." Umar melanjutkan, "Lalu mengapa kita bersembunyi?" Maka untuk pertama kalinya, kaum muslim berjalan menuju Ka'bah dalam dua barisan. Umar berada di salah satu barisan terdepan, wajahnya tegas, langkahnya mantap. Quraisy hanya bisa menatap dengan campuran marah dan gentar. Tidak ada yang berani menghalangi. Hari itu, Ka'bah kembali menjadi saksi keberanian iman yang tidak tergoyahkan. Syalat itu bukan hanya ritual, ia adalah deklarasi. Deklarasi bahwa Islam tidak lagi bisa ditekan ke sudut gelap Mekah. Deklarasi bahwa ketakutan telah berganti posisi. Yang selama ini menindas, kini merasa terancam. Namun keberanian Umar bukan keberanian tanpa hikmah. Ia tidak bertindak ceroboh. Ia memahami batas antara ketegasan dan kebijaksanaan. Setiap langkahnya selaras dengan arahan Rasulullah. Ia belajar bahwa keberanian sejati bukan hanya tentang menghadapi musuh, tetapi juga tentang menaati pemimpin. Ketika perintah hijrah ke Madinah tiba, kebanyakan kaum muslim berangkat secara sembunyi-sembunyi. Malam menjadi pelindung mereka. Jalan sunyi menjadi saksi keberangkatan. Namun, Umar memilih jalan yang berbeda. Ia mengenakan pedangnya, menggenggam busurnya, dan berdiri di hadapan Ka'bah. Dengan suara lantang, ia berkata kepada Quraisy, "Barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, istrinya menjadi janda, dan anaknya menjadi yatim, temuilah aku di belakang lembah ini. Tidak ada satupun yang berani menyusul." Umar berhijrah di siang hari, tanpa rasa takut. Hijrah Umar mengguncang mental Quraisy. Mereka menyadari bahwa Islam kini melahirkan generasi yang tidak bisa diintimidasi. Keberanian itu bukan lahir dari kekuatan fisik semata, tetapi dari keyakinan yang kokoh kepada Allah. Di Madinah, Umar tidak berubah menjadi sosok lembut yang kehilangan ketegasan. Ia tetap tegas, tetap berani. Namun kini seluruh kekuatannya diarahkan untuk menjaga keadilan dan membela kebenaran. Rasulullah melihat potensi besar dalam diri Umar dan menempatkannya pada posisi strategis dalam berbagai urusan umat. Kaum muslim merasa lebih aman dengan kehadiran Umar. Musuh berpikir dua kali sebelum bertindak. Bahkan diriwayatkan bahwa setan sendiri menghindari jalan yang dilalui Umar, bukan karena tubuhnya, tetapi karena kekuatan imannya. Dari Mekah ke Madinah, dari sembunyi-sembunyi ke terang-terangan, Umar bin Khattab telah mengubah wajah perjuangan Islam. Ia membuktikan bahwa iman yang jujur akan selalu melahirkan keberanian, dan keberanian yang benar akan mengguncang ketidakadilan. Dan Quraisy mulai memahami satu kenyataan pahit. Islam yang dulu mereka anggap lemah, kini berdiri tegak, dengan Umar bin Khattab sebagai salah satu tiangnya. Di Madinah, Umar bin Khattab memasuki fase baru dalam hidupnya. Ia tidak lagi berdiri sebagai individu yang bertindak sendiri, tetapi sebagai bagian dari umat yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Keberaniannya tetap utuh, ketegasannya tetap menyala, namun kini ia belajar satu pelajaran terpenting, bahwa kekuatan harus berjalan seiring dengan hikmah. Umar dikenal sebagai sahabat yang paling tegas dalam menegakkan kebenaran. Dalam berbagai peristiwa, pandangannya seringkali selaras dengan wahyu yang turun. Banyak keputusan besar umat yang berawal dari pemikiran Umar, lalu dikuatkan oleh Al-Quran. Namun, yang membuatnya istimewa bukan semata kecerdasannya, melainkan kesiapannya tunduk ketika Allah dan Rasul-Nya menetapkan keputusan berbeda. Salah satu momen penting terjadi setelah Perang Badar. Kaum muslim berhasil menawan para pemimpin Quraisy. Umar mengusulkan agar para tawanan yang paling keras memusuhi Islam dihukum dengan tegas. Baginya,
keadilan harus ditegakkan agar kejahatan tidak berulang. Namun Rasulullah memilih jalan yang lebih lembut, menerima tebusan dan memberi kesempatan taubat. Umar menerima keputusan itu, meski hatinya berat. Tak lama kemudian, wahyu turun yang menegaskan hikmah di balik keputusan tersebut. Umar menangis, bukan karena pendapatnya ditolak, tetapi karena ia menyaksikan langsung bagaimana Allah mendidik umat melalui Rasul-Nya. Dari peristiwa itu, Umar belajar bahwa ketegasan tanpa rahmat dapat berubah menjadi kekerasan, dan rahmat tanpa ketegasan dapat berubah menjadi kelemahan. Dalam peristiwa lain, Umar menunjukkan kepekaan imannya. Ia mengusulkan agar istri-istri Rasulullah mengenakan hijab untuk menjaga kehormatan. Tak lama kemudian, ayat hijab diturunkan. Dalam beberapa kesempatan serupa, pandangan Umar seakan menjadi jembatan antara realitas umat dan petunjuk ilahi. Rasulullah pun sering menghargai pandangan Umar dan mendengarkannya dengan penuh perhatian. Namun Umar bukan sahabat yang selalu benar, dan justru disitulah keindahannya. Ketika ia keliru, ia menerima koreksi dengan lapang dada. Tidak ada gengsi, tidak ada pembelaan diri. Baginya, kebenaran lebih berharga daripada kemenangan pendapat. Keberanian Umar juga terlihat di medan perang. Ia tidak pernah mundur ketika pertempuran memanggil. Di Uhud, Khandak, dan berbagai ekspedisi lain, Umar berdiri sejajar dengan sahabat-sahabat utama. Ia bukan hanya pengambil keputusan, tetapi juga pelaksana yang siap menanggung risiko. Rasulullah mengetahui betul ketulusan dan kesetiaan Umar. Di sisi Rasulullah, Umar belajar mengendalikan emosinya. Ia yang dahulu cepat marah kini belajar menahan diri. Ia yang dahulu menghukum tanpa ragu, kini belajar mempertimbangkan akibat jangka panjang. Semua itu bukan berarti Umar menjadi lemah, tetapi justru menjadikannya lebih matang. Rasulullah membentuk Umar dengan kasih sayang dan ketegasan. Setiap teguran Nabi diterima Umar seperti hujan yang menyuburkan tanah keras. Sedikit demi sedikit, watak kerasnya dilembutkan oleh wahyu. Tanpa menghilangkan kekuatannya, Umar tetap tegas. Tetapi kini tegas karena Allah, bukan karena ego. Kaum muslim merasakan dampak perubahan ini. Umar menjadi penjaga keadilan. Ketika ia berbicara, orang-orang mendengar. Ketika ia bertindak, orang-orang merasa aman. Ia bukan penguasa, tetapi pelayan kebenaran. Hubungan Umar dan Rasulullah adalah hubungan antara murid dan guru, antara hamba dan utusan Allah. Di bawah bimbingan Nabi, Umar dipersiapkan untuk tugas besar yang belum ia sadari sepenuhnya. Setiap keputusan, setiap koreksi, setiap pengalaman adalah bagian dari proses pembentukan seorang pemimpin besar. Ketika Rasulullah wafat, umat akan menghadapi masa paling sulit dalam sejarahnya. Dan di antara mereka yang paling siap menghadapi badai itu, berdirilah Umar bin Khattab, lelaki yang tangannya pernah keras, kini dilembutkan oleh wahyu, dan hatinya ditempa untuk memikul amanah besar umat. Ketika Umar bin Khattab diangkat menjadi khalifah setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq, banyak hati yang bergetar. Sebagian merasa aman, sebagian lain merasa takut. Mereka mengenal Umar sebagai sosok yang keras dan tegas. Pertanyaannya, bukan apakah ia mampu memimpin, tetapi bagaimana wajah kekuasaan akan tampak di bawah tangannya. Jawabannya segera terlihat. Umar memulai kepemimpinannya dengan satu prinsip yang tak pernah ia tinggalkan, keadilan di atas segalanya. Baginya, jabatan bukan kehormatan, melainkan amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ia tidak membangun istana. Ia tidak memisahkan diri dari rakyat. Ia hidup sederhana, berpakaian kasar, dan makan sebagaimana rakyat kecil makan. Namun, jangan salah, di balik kesederhanaan itu, berdiri seorang pemimpin yang membuat dunia gemetar. Umar berjalan sendiri di malam hari, menyusuri gang-gang Madinah. Tanpa pengawal, tanpa pengumuman, ia ingin melihat sendiri keadaan rakyatnya. Tangis anak-anak kelaparan, wajah ibu yang putus asa, dan rumah-rumah yang nyaris runtuh, semua itu ia saksikan dengan mata kepala sendiri. Dan setiap kali ia menemukan ketidakadilan, hatinya bergetar. Suatu malam, Umar mendengar tangisan anak kecil. Ia mendekat dan menemukan seorang ibu yang sedang merebus air dengan batu di dalamnya, hanya untuk menenangkan anak Kenania yang lapar. Umar terdiam.
Dadanya sesak. Ia berlari ke Baitul Mal, memanggul sendiri karung gandum, dan kembali ke rumah itu. Ketika ditawari bantuan untuk memanggul beban, Umar menjawab, "Apakah engkau akan memanggul dosaku di hari kiamat?" Malam itu, Umar memasak sendiri makanan untuk keluarga tersebut. Ia tidak pergi sebelum memastikan anak-anak itu tertawa kenyang. Inilah wajah kepemimpinan Umar, keras terhadap kezaliman, lembut terhadap penderitaan. Keadilan Umar tidak mengenal kompromi. Anak gubernur dan rakyat biasa berdiri sama di hadapan hukum. Ketika seorang pejabat hidup bermewah-mewah, Umar memanggilnya dan meminta pertanggungjawaban. Ketika seorang panglima berbuat zalim, Umar tidak ragu mencopotnya. Kekuasaan baginya bukan alat melindungi orang dekat, tetapi sarana menegakkan kebenaran. Di bawah kepemimpinannya, wilayah Islam meluas dengan cepat. Persia runtuh, Romawi mundur, para raja dan penguasa dunia mulai gentar. Namun, bukan karena kekuatan pasukan semata, melainkan karena sistem keadilan yang dibangun Umar. Rakyat di wilayah taklukan tidak dipaksa masuk Islam. Hak mereka dijaga, harta mereka dilindungi, dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Diriwayatkan bahwa setan sendiri menghindari jalan yang dilalui Umar. Bukan karena Umar memiliki kekuatan gaib, tetapi karena imannya yang lurus dan keadilannya yang tidak bisa dibelokkan. Setan tidak menemukan celah pada diri Umar, tidak pada hartanya, tidak pada kekuasaannya, dan tidak pada niatnya. Umar sering menangis di malam hari. Ia takut jika ada satu saja rakyatnya yang kelaparan, dan ia tidak mengetahuinya. Ia takut jika ada seekor keledai terperosok di jalan Irak, dan ia ditanya Allah, mengapa tidak meratakan jalan itu? Ketakutan Umar bukan kepada manusia, melainkan kepada Rob semesta alam. Di siang hari, ia memimpin dengan tegas. Di malam hari, ia menghisap dirinya sendiri. Kombinasi inilah yang membuat kepemimpinannya begitu kuat. Dunia gemetar, bukan karena Umar menindas, tetapi karena Umar tidak bisa dibeli. Khalifah Umar bin Khattab bukan sosok yang sempurna, tetapi ia jujur pada amanahnya. Ia tidak mencari pujian. Ia tidak takut celaan. Yang ia takutkan hanyalah satu: berdiri di hadapan Allah dengan amanah yang dikhianati. Dan selama Umar memimpin, dunia menyaksikan satu kebenaran besar bahwa keadilan yang lahir dari iman mampu menundukkan kekuasaan paling besar sekalipun. Fajar di Madinah itu terasa berbeda. Udara dingin, langit masih gelap, dan Masjid Nabawi mulai dipenuhi langkah-langkah kaki kaum muslimin yang bersiap menunaikan syalat subuh. Di antara mereka, berdiri seorang lelaki yang telah mengguncang dunia dengan keadilannya, Umar bin Khattab. Seperti biasa, Umar datang lebih awal. Ia berdiri di mihrab, menata syaf, memastikan semua lurus dan rapat. Tidak ada tanda bahwa pagi itu akan menjadi akhir perjalanannya di dunia. Umar memulai syalat dengan suara yang tenang. Namun di tengah-tengah rakaat, tragedi itu terjadi. Seorang budak bernama Abu Lu'ah al-Majusi menerobos syaf dan menikam Umar dengan belati bermata dua. Tikaman itu berulang kali menghantam tubuh sang khalifah. Umar tersungkur. Darah mengalir membasahi lantai masjid yang selama ini menjadi saksi sujud dan doa-doanya. Kekacauan sejenak terjadi. Namun Umar dalam kondisi sekarat masih memikirkan salat. Ia menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk melanjutkan imam. Salat harus tetap ditegakkan. Bahkan di ambang ajal, Umar masih mendahulukan perintah Allah di atas nyawanya sendiri. Umar dibawa ke rumahnya. Luka-luka itu parah. Ketika diberi minum, cairan itu keluar kembali dari lukanya, tanda bahwa ajal sudah dekat. Para sahabat berkumpul, wajah mereka diliputi kesedihan yang dalam. Madinah seperti kehilangan denyut nadinya. Dalam kondisi lemah, Umar masih bertanya tentang penyerangnya. Ketika ia tahu bahwa yang menikamnya bukan seorang muslim, Umar mengucap syukur. Ia tidak ingin bertemu Allah dengan darah seorang mukmin di tangannya. Umar menangis, bukan karena takut mati, tetapi karena takut hisab. Ia berkata, "Seandainya aku memiliki emas sepenuh bumi, akan aku tebus dengannya untuk meringankan hisabku di hari kiamat." Inilah Umar, penguasa dunia yang gemetar menghadapi akhirat. Ia memanggil putranya, Abdullah bin Umar, dengan suara lemah. Ia berpesan agar jasadnya dikuburkan di samping Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq
jika Aisyah mengizinkan. Umar tidak merasa layak. Ia memohon dengan penuh adab. Aisyah mengizinkan, maka Umar, singa keadilan yang ditakuti dunia, akan dimakamkan di tempat paling mulia bukan karena kekuasaannya, tetapi karena kejujurannya dalam memikul amanah. Menjelang wafatnya, Umar membentuk majelis syura untuk memilih khalifah berikutnya. Ia tidak menunjuk pengganti, ia ingin umat belajar bermusyawarah. Bahkan, di detik terakhir hidupnya, Umar masih memikirkan masa depan umat Islam. 3 hari setelah ditikam, Umar bin Khattab menghembuskan napas terakhirnya. Tangisan pecah di Madinah. Kaum muslimin kehilangan bukan hanya seorang khalifah, tetapi seorang ayah, pelindung, dan penjaga keadilan. Warisan Umar tidak tertulis di istana megah atau harta melimpah. Warisannya hidup dalam prinsip kepemimpinan yang jujur, dalam sistem keadilan yang tegas, dan dalam keberanian untuk takut hanya kepada Allah. Umar mengajarkan bahwa pemimpin sejati bukan yang ditakuti rakyatnya, tetapi yang takut kepada Robnya, bahwa kekuatan bukan terletak pada pedang, melainkan pada kejujuran, dan bahwa keadilan yang lahir dari iman mampu mengubah arah sejarah. Hari ini, nama Umar bin Khattab masih disebut bukan sebagai penakluk semata, tetapi sebagai teladan, sebagai manusia yang keras terhadap kezaliman, namun lembut terhadap penderitaan, sebagai khalifah yang dunia takuti dan setan hindari. Dan ketika sejarah menutup lembaran hidupnya, satu kebenaran tetap hidup. Umar bin Khattab telah pergi, tetapi keadilannya tak pernah mati. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Serambi Kufah. Terima kasih.